Let's go. You say oh, in the special way. So sweet, bring the fire, something early. Hey, shining through the center with a light from your soul. Light it up like dynamite. Whoa. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak hebat, apa kabar kalian hari ini? Ibu harap kalian semua masih dalam keadaan baik, luar biasa, dan tetap bersemangat ya. Baiklah anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, ada baiknya kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing, agar apa yang akan ibu sampaikan pada kesempatan kali ini dapat mudah kalian mengerti, dapat mudah kalian pahami, dan dapat kalian realisasikan dalam kehidupan kalian sehari-hari. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Senang sekali pada kesempatan kali ini kita dapat berjumpa lagi di video pembelajaran IPA yang pastinya menyenangkan. Nah, pada hari ini kalian akan belajar IPA ditemani dengan Ibu Julia Sapitria SPD dari SMP Negeri 6 Pasir Blengko. Baiklah anak-anak, sebelum kita masuk ke materi kita hari ini, Ibu akan menyampaikan terlebih dahulu kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pembelajaran kita hari ini. Pembelajaran kita hari ini adalah KD 3.6, yaitu mengidentifikasi sistem organisasi kehidupan mulai dari tingkat sel sampai organisme dan komposisi utama penyusun sel. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah nantinya kalian dapat memahami apa saja sih jaringan yang ada pada hewan dan tumbuhan beserta fungsinya. Baiklah anak-anak, sesuai dengan KD dan tujuan pembelajaran yang sudah Ibu sampaikan tadi, kalian pastinya sudah tahu materi apa sih yang akan Ibu sampaikan pada kesempatan kali ini. Ya, hari ini kita akan mempelajari tentang jaringan pada hewan dan tumbuhan. Nah, pada kesempatan kali ini juga nantinya kalian akan memperdalam atau melatih lagi ketangkasan kalian dalam penggunaan mikroskop. Untuk itu, pada hari ini Ibu Guru harapkan kalian memiliki pemahaman dulu tentang apa saja sih yang mau kita teliti pada materi jaringan pada hewan dan tumbuhan. Baiklah anak-anak, jaringan yang pertama yang akan kita bahas yaitu jaringan pada hewan. Jaringan epitel ini dibuat dari sel-sel memadat yang tersusun dalam lapisan-lapisan putih. Nah, jaringan ini juga melapisi berbagai rongga dan tabung pada tubuh serta membentuk kulit yang membungkus tubuh. Fungsi jaringan epitel adalah melindungi jaringan di bawahnya terhadap kerusakan karena gesekan mekanis, radiasi UV, dan serangan bakteri. Kemudian, jaringan ini juga melapisi seluruh kelenjar pencernaan pada tubuh. Kemudian, tabung air dan rongga paru-paru serta menghasilkan sel-sel kelamin yang nantinya akan dilepaskan dari dalam tubuh. Kemudian, yang kedua adalah jaringan konektif atau jaringan penghubung. Jaringan-jaringan ini terdiri dari berbagai macam ya. Yang pertama yaitu jaringan konektif penunjang. Jaringan konektif penunjang berfungsi memberikan kekuatan, bantuan, dan perlindungan kepada bagian-bagian lemah pada tubuh, contohnya pada tulang rawan. Kemudian ada jaringan konektif pengikat. Jaringan ini berfungsi mengikat bagian-bagian tubuh, contohnya pada tendon. Jaringan selanjutnya adalah jaringan konektif berserat. Berfungsi untuk bahan pengemas dan pengikat bagi sebagian besar organ dan lintasan bagi pembuluh darah. Adapun contohnya yaitu pada selaput otot atau fasia yang merupakan jaringan konektif berserat yang mengikat otot-otot menjadi satu dan mengikat kulit pada struktur di bawahnya. Kemudian yang keempat ada jaringan hematopoietik atau sumsum tulang belakang yang merupakan sumber semua sel yang ada di dalam darah, meliputi sel darah-darah merah,
yang fungsinya adalah mengangkut gas-gas. Dan ada 5 macam sel darah putih atau antibodi dan platelet untuk penggumpalan darah. Kemudian ada tipe-tipe sel yang ketiga, yaitu otot. Otot itu terdiri dari 3 ya, ada otot halus, otot rangka, dan otot jantung. Otot halus melapisi dinding organ berongga pada tubuh, misalnya usus dan pembuluh darah. Kontraksi otot halus menciutkan ukuran organ-organ tubuh yang berongga. Berikutnya ada otot rangka. Otot rangka terdiri atas serat-serat panjang yang kontraksinya menimbulkan gerak pindah atau locomotion dan juga terjadinya macam-macam gerak pada tubuh lainnya. Dan yang terakhir itu adalah otot jantung yang merupakan otot yang membentuk jantung. Kemudian ada tipe sel yang keempat, yaitu saraf. Saraf terdiri atas neuron, yaitu sel-sel khusus yang menghantar impuls saraf elektrokimia. Setiap neutron terdiri atas tubuh sel yang berisikan nukleus dan memiliki sambungan seperti rambut. Sepanjang sambungan inilah perjalanan impuls saraf yang biasa disebut dengan neuron atau akson, yang ujung-ujung sambungan ini atau biasa disebut dengan dendrit bertemu dengan neuron-neuron lain atau jaringan-jaringan lain, misalnya otot. Nah, itu tadi adalah penjelasan singkat tentang jaringan pada hewan. Nah, sekarang kita masuk ke jaringan yang kedua, yaitu jaringan pada tumbuhan. Jaringan tumbuhan dikelompokkan menjadi 2, yaitu jaringan meristem dan jaringan permanen. Jaringan meristem berdasarkan asal pembentukannya dibagi menjadi 3, yaitu promeristem, meristem primer, dan meristem sekunder. Menurut letaknya, jaringan meristem dibedakan menjadi meristem afikal, interkalar, dan lateral. Sementara itu, berdasarkan sifat-sifat dasar selnya, jaringan meristem dibagi menjadi meristem primer dan meristem sekunder. Sekarang kita masuk ke fungsi dari jaringan-jaringan sesuai dengan letak posisi usia dan pengaruh faktor luarnya ya. Yang pertama adalah jaringan meristem. Jaringan meristem merupakan jaringan yang aktif membelah. Kemudian jaringan ini juga disebut dengan jaringan meristematik embrional. Jaringan ini terdapat pada ujung akar, ujung batang, dan kambium ikatan pembuluh. Jaringan meristem tumbuh secara vertikal dan horizontal. Kemudian selanjutnya, jaringan meristem ini dibagi lagi menjadi 2 ya. Yang pertama adalah jaringan permanen atau dewasa, yang merupakan jaringan pelindung, yaitu jaringan epidermis. Jaringan epidermis ini merupakan selapis sel pipih tipis dan rapat, terletak paling luar atau paling tepi, kemudian memiliki lapisan kutikula atau lilin. Kemudian jaringan permanen atau jaringan epidermis ini berfungsi untuk menutupi permukaan daun, bunga, buah, dan permukaan akar. Kemudian jaringan meristem yang kedua adalah jaringan stereo atau penguat, yaitu jaringan sklerenkim. Jaringan ini merupakan sel-sel yang telah mati yang terdiri atas fiber atau serat dan sel batu atau sklerae. Pada jaringan ini nantinya akan mengalami penebalan pada seluruh dinding sel oleh zat lignin atau zat kayu. Jaringan sklerenkim ini bersifat kaku atau mudah patah. Jaringan sklerenkim ini juga berfungsi untuk melindungi dan menguatkan bagian dalam sel. Fungsi jaringan yang kedua adalah jaringan kolenkim. Jaringan kolenkim
penebalannya terjadi di sudut-sudut sel atau zat selulose. Jaringan ini memiliki sifat yang lentur dan fleksibel. Nah, pada jaringan kolenkin ini juga mengandung yang namanya klorofil. Kemudian, jaringan ini juga biasanya terdapat pada batang, daun, buah, dan akar. Dan fungsi dari jaringan ini adalah untuk menguatkan tubuh tumbuhan. Fungsi jaringan yang ketiga adalah jaringan parenkim. Jaringan parenkim biasanya juga disebut dengan jaringan dasar. Kemudian, jaringan ini juga berada di berkas pengangkutan. Bentuknya bermacam-macam, ada yang seperti tiang atau palisade, ada yang berbentuk spons atau bunga karang, kemudian ada yang berbentuk bintang dan ada yang berbentuk lipatan. Sel pada jaringan parenkim ini tipis dan terdapat ruang antar selnya. Kemudian, jaringan parenkim ini berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan, air, udara, fotosintesis, dan transportasi. Fungsi jaringan yang keempat adalah jaringan pengangkutan atau biasa disebut dengan silem. Silem disebut juga dengan jaringan kayu. Jaringan ini biasanya terletak di bagian paling dalam. Jaringan ini memiliki trakeit yang mengalami penebalan. Kemudian berfungsi untuk mengangkut air, garam mineral, dan unsur hara dari akar ke daun dan seluruh jaringan tumbuhan. Selanjutnya, fungsi jaringan yang kelima adalah jaringan floem. Jaringan floem disebut juga dengan jaringan tapis. Jaringan ini biasanya terletak di sebelah luar jaringan silem. Jaringan floem memiliki sel tapis yang bentuknya kecil dan sel tetangga. Berfungsi untuk mengangkut hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tubuh tumbuhan. Jaringan yang terakhir adalah jaringan gabus atau peridrem. Jaringan ini merupakan sel pengganti epidermis yang telah mati. Jaringan ini juga mengandung zat suberin atau zat gabus. Memiliki fungsi sebagai pelindung dan jalur transportasi air. Nah, anak-anak, itu tadi adalah sedikit penjelasan Ibu mengenai jaringan pada hewan dan tumbuhan. Ibu harap setelah menyimak penjelasan dari Ibu tadi, kalian dapat memahami apa saja sih jaringan yang ada pada hewan dan tumbuhan serta fungsinya. Setelah kalian memahami materi tentang jaringan ini, kita akan melakukan praktikum di sekolah kita masing-masing dengan bimbingan guru bidang studi kalian masing-masing. Baiklah anak-anak, sekian penjelasan dari Ibu, dan satu pesan Ibu untuk kalian semua, di masa pandemi ini tetap jaga kesehatan, tetap jaga jarak aman, selalu cuci tangan pakai sabun setelah aktivitas di luar rumah, dan yang pastinya tetap semangat dalam belajar walaupun dalam masa pandemi. Dan jangan lupa like, share, komen, dan subscribe channel YouTube Ibu ya, supaya Ibu lebih semangat lagi membuat video-video pembelajaran yang nantinya akan membantu guru-guru kalian menyampaikan materi di sekolah. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, tetap semangat belajar IPA ya.